wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, walaupun di era pandemi seperti saat ini. Nah, dengan mengetahui berbagai jenis jamur yang sudah kita pelajari pada materi minggu lalu, sehingga kita dapat mengetahui dan dapat memanfaatkan berbagai jenis jamur untuk dapat diolah dan dapat dikonsumsi oleh manusia sebagai bahan pangan. Salah satunya adalah jamur Rhizopus sp. Nah, jamur Rhizopus sp ini berasal dari ragi. Ragi ini merupakan bibit yang digunakan untuk pembuatan tempe, sehingga biasa disebut dengan ragi tempe. Maka dari itu, kali ini kita akan melaksanakan praktikum membuat tempe. Nah, jangan lupa untuk mencatat setiap kejadian dan hal yang berkaitan dengan praktikum dan pelaksanaan yang berkaitan dengan prosedur dan hasil selama praktikum. Perlu dicatat selalu ya. Oke. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada kedelai, lalu ada ragi tempe, lalu kemudian plastik. Kalian dapat memilih plastik yang berlubang ataupun plastik yang masih utuh. Nanti kalian bisa melubangi plastik tersebut dengan tusuk gigi. Lalu alat yang digunakan yaitu ada panci, baskom, kemudian loyang, kotak untuk membuat bentuk tempe, pengaduk, dan sendok teh. Lalu ada solasi, dan kita membutuhkan kompor untuk memasak kedelai nantinya. Nah, untuk langkah kerjanya kita akan melihat setelah ini. Langkah pertama untuk pembuatan praktikum tempe ini, yaitu yang pertama adalah dengan merendam kedelai dengan air panas. Ya, air panas selama 12 jam. Nah, setelah 12 jam kita tunggu, lalu kita ganti air panas tersebut dengan menggunakan air dingin atau air biasa, sama waktunya yaitu 12 jam. Kita tunggu ya. Setelah direndam menggunakan air panas dan air dingin selama masing-masing 12 jam, lalu langkah selanjutnya yaitu mengambil kedelai tersebut dan meletakkannya di atas nampat untuk dibersihkan kulitnya. Langkah selanjutnya yaitu membersihkan kulit-kulit kedelai yang masih tersisa, sehingga kita harus memastikan seluruh kedelai yang sudah diambil terbebas dari kulitnya. Setelah kedelai terkelupas dari kulitnya, langkah selanjutnya yaitu dengan merebus kedelai untuk membunuh bakteri yang kemungkinan tumbuh pada saat proses perendaman. Untuk perebusan kedelai memakan waktu 5-10 menit dengan menggunakan api sedang. Setelah kedelai tadi direbus, ambil kedelai dan letakkan di atas tampah. Kemudian dikering anginkan sampai airnya benar-benar habis. Setelah kedelai kering dan tidak ada airnya, langkah selanjutnya yaitu mencampur kedelai dengan ragi secukupnya. Di sini saya menggunakan ragi setengah sendok teh untuk 1 kilo kedelai.
campurkan ke dalam kedelai dan diratakan. Untuk proses peragian ini kurang lebih memakan waktu 20 menit. Kita campur ragi dan kedelainya dengan rata karena proses fermentasi ini adalah proses yang paling penting dan menentukan keberhasilan tempe yang akan kita buat. Diaduk-aduk secara rata. Jika kedelai sudah tercampur rata, maka campuran tersebut diletakkan ke dalam plastik, kemudian diletakkan ke dalam kotak agar membentuk kotak. Nah, sebelumnya plastiknya sudah dilubangi, atau jika tidak ada plastik yang berlubang, maka kalian bisa melubangi plastik tersebut dengan menggunakan tusuk gigi. Nah, setelah terisi kurang lebih seperempat kedelai, lalu bagian atasnya kita tutup menggunakan solasi. Kacang kedelainya akan terlihat seperti ini. Untuk plastik yang dilubangi adalah tujuannya untuk memberikan udara supaya jamur ragi yang sudah kita tambahkan tadi dapat tumbuh dan berwarna putih. Nah, kedelai yang sudah dicetak dan kita rapikan tadi kemudian ditutup selama 24 jam. Nah, ketika setelah ditutup dan kita biarkan selama 24 jam, nantinya kita buka, lalu kita keluarkan dan diangin-anginkan kembali. Untuk tempe yang sudah jadi dan berhasil akan terlihat seperti ini ya. Nah, untuk sistematika laporan praktikum sudah tertera pada LKS yang Ibu bagikan di Classroom. Nanti silakan siswa dapat mengunduh LKS dan mengumpulkan laporan praktikum sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Mungkin cukup itu praktikum membuat tempe kita. Terima kasih atas partisipasi seluruh siswa. Semoga video praktikum ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.